Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik suksesi Rektor Unsrat Part 2, Mulus. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama ya, pada sekitar bulan April Mei kemarin ya, telah diadakan pemilihan Rektor Unsrat, dan kemudian dianulir oleh Kementerian Pendidikan dan Riset ya. Dan kini digelar kembali, orang bilang kocok baru. Digelar kembali proses pemilihan, dan kemarin proses pendaftaran calon tahap kedua ini atau part 2 ini sudah dimulai. Ada 5 calon yang mencalonkan atau mendaftarkan kembali, dan ini yang tentu akan kita bahas. Dan untuk pembahasan ini saya tentu sudah mengundang pemerhati pendidikan dan kemasyarakatan Sulawesi Utara. Siapa dia? Tentu saya akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan Bung Maksim memperkenalkan diri. Ya, baik Bung Aswin, Tribuners yang kami hormati, selamat sore. Nama kami Maksi Sidayang SE. Saya adalah tercatat sebagai alumni Fakultas Ekonomi Unsrat angkatan tahun 94. Waktu itu Fakultas Ekonomi di bawah pimpinan Dekan Fakultas Ekonomi Profesor I. Nayawan, sekarang sudah almarhumah. Makasih Bang Aswin. Ya. Dan Tribuners tentu untuk menyikat waktu saya akan langsung mengajak Bung Maksi ya ini. Dan Bung Maksi tentu sengaja diundang di sini sebagai pemerhati karena apa? Karena Bung Maksi ini juga jurnalis ya, jurnalis senior yang tentu memahami soal pendidikan, politik ya, pemerintahan, termasuk juga tentu persoalan pilrek ini ya. Ini soal pemilihan rektor Bung Maksi tentu soal pendidikan, tetapi sangat lekat dengan nuansa politisnya ya. Yeah. Karena walaupun dia disahkan oleh oleh Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Kebudayaan, tapi kementerian ini juga pemilihan rektor ini juga tentu ada persaingan yang lekat dengan politik yang saya katakan tadi. Bung Maksi, bagaimana Bung Maksi melihat ini pemilihan atau suksesi rektor part 2? Karena part 1 kemarin boleh dikata gagal. Sudah ada nama yaitu Dr. Dedi Toy kalau tidak salah ya, yang menjadi pemenang ya kemarin dengan suara terbanyak kemarin, bukan pemenang, suara terbanyak, tapi ya ada sesuatu hal dan lain hal sehingga hingga hari ini tidak dilakukan pelantikan oleh menteri dan diadakan pemilihan ulang. Artinya ada sesuatu. Tapi di bincang-bincang ini Bung Maksi saya tidak akan membahas soal ada sesuatunya apa. Tapi bagaimana Bung Maksi melihat akan peluang dari 5? Ada satu kandidat yang baru. Ada satu kandidat atau bakal calon yang baru yang muncul. Kemudian yang 4 yang lama di kemarin juga muncul. Dan yang lebih menarik lagi, yang memiliki suara terbanyak kemarin yaitu Dedi Toy tidak mendaftar lagi. Nah, ada apa ini ya? Gimana Bung Maksi melihat ini? Ya, baik Bung Aswin. Yang pertama sebelum kita masuk untuk membedah kekuatan dari 5 calon ini dia. Yang pertama kita perlu menyimak dasar hukum dari pelaksanaan Pilrek tahap kedua ya. Tahap kedua ini. Yang pertama rekomendasinya itu rekomendasi dari Dirjen Dikti Ristek ya, yang diterbitkan tanggal 28 September tahun 2022 nomor 0896-E atau garing KP 05 tahun 2022. Dalam surat edaran yang disampaikan oleh Dirjen Ristek Kemendikti ini dia, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Sulawesi Utara, apalagi masyarakat pendidikan. Yang pertama, Menteri menugaskan kembali kepada rektor dan panitia pelaksana bahwa untuk segera melaksanakan pendaftaran kembali calon rektor untuk periode 2022 sampai dengan 2026. Ini perintah. Yang kedua, mengingatkan kepada seluruh anggota Senat termasuk pada rektor bahwa untuk segera menandatangani fakta integritas. Jadi harus membuat fakta integritas karena bagi Kementerian Ristek dan Dikti, proses pemilihan yang dilaksanakan pada bulan April yang lalu itu adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan main yang tidak perlu kita sebutkan ya.
Karena dalam fakta integritas yang harus ditandatangani oleh rektor termasuk oleh panitia pemilihan, pertama mampu mengedepankan prinsip kejujuran, kedua mampu mengedepankan prinsip keadilan, kemudian panitia mampu mengedepankan prinsip juga keterbukaan, profesionalitas, dan berintegritas. Jadi memang jelas rekomendasi yang disampaikan oleh Dirjen Kementerian Ristek Kemenristek Dikti. Baru kemudian hal yang paling penting adalah panitia termasuk rektor Unsrat itu harus melaporkan kepada Kemenristek Dikti sejauh mana proses pemilihan tahap 2 yang akan Artinya dilaksanakan harus lebih progresif dan transparan ya, harus lebih transparan. ya. Kenapa harus saya katakan demikian? Karena mungkin dalam pemahaman Dirjen termasuk Kemenristek Dikti, mereka tidak mau terulang kembali ya berbagai macam kasus yang terjadi pada proses pemilihan tahap pertama. Karena bagi kita bahwa anggota Senat Perguruan Tinggi termasuk masyarakat umum berhak juga menyampaikan laporan kepada Kementerian Ristek Dan dan itu Dikti. biasanya kan ada waktu Ya, kan? seperti itu untuk memberikan sanggahan terhadap calon yang terpilih. Ya. Karena jangan lupa Bung Aswin, sebelum nanti meskipun dia meraih suara terbanyak dalam proses pemilihan Senat tertutup, tapi menteri itu belum final. Karena menteri punya hak di situ 35% suara. Ya, 65 cuma dari peserta Senat Perguruan Tinggi yang ada. Jadi selama belum keluar suara menteri, ya toh, maka yang bersangkutan meskipun dia meraih suara terbanyak itu belum dinyatakan sah. Jadi inilah sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti yang semestinya harus menjadi pegangan bagi panitia termasuk bagi calon untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan pada tahap pertama. Ya. Benar, saya kira menarik ya bahwa tadi yang diutarakan oleh Bu Maksi bahwa ini harus lebih transparan ya, lebih terbuka, lebih diketahui publik, dan yang tidak kalah menarik juga diminta agar supaya ini lebih jujur. Jadi semua jujur untuk baik mungkin calon ya, baik calon maupun para senat nanti dan panitia penyelenggara kan, panitia penyelenggara. Tapi menarik ini Bung Maksi, dari 5 calon kan yang terbanyak kemarin memilih untuk tidak mendaftar lagi. Bagaimana Bung Maksi melihat ini? Ya, memang kita tidak akan pernah fokus kepada orang ya, Bung Aswin. Karena kalau kita kan melihat orang berarti terlalu subjektif kita menilai ya. Karena bagi kita adalah 5 calon rektor yang keluar yang mendaftarkan diri, termasuk 3 yang keluar sebagai pemenang suara terbanyak yang nantinya akan diusulkan kepada menteri. Kita pikir sudah memenuhi kaidah, sudah memenuhi sebuah kriteria untuk menjadi calon rektor di Universitas Samratulangi. Tidak gampang kan, mereka ini kan termasuk orang-orang yang pertama guru besar, ya toh, baru kemudian sudah menjadi persyaratan umum bahwa mereka ini adalah memang harus berpendidikan S3, doktor, sepak terjang mereka juga pernah mungkin melampaui beberapa jabatan strategis di fakultas ataupun termasuk direktorat ya. Tapi memang ketika yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri kembali, mungkin bagi kita dalam pengamatan kita adalah ya itu kan bisa saja diskualifikasi ya. Ya mungkin yang bersangkutan mungkin lebih memilih tidak perlu untuk mendaftarkan kembali. Karena kalau mendaftarkan kembali jangan lupa, karena Kementerian Ristek Dikti itu punya hak untuk melakukan melihat rekam jejak daripada peraih suara terbanyak ya. Bukan terpilih tapi peraih suara terbanyak. Karena bisa saja peraih suara terbanyak kedua dia akan terpilih sebagai rektor meskipun dia adalah pemenang kedua suara terbanyak atau suara ketiga terbanyak. Karena 35% suara rektornya itu suara 35% dari menteri. Yang itu menjadi dan biasanya kan yang 65% ini dia terbagi ke sekian calon. Ya, seperti itu Bang Aswin. Ya, seperti itu. Jadi bagi kita mungkin ya faktor tadi, faktor kejujuran, faktor keadilan, profesionalitas, baru kemudian mungkin sudah ada kan, tidak mungkin ya Dirjen Ristek Dikti melakukan pembatalan dan mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk segera melaksanakan pemilihan ulang tanpa ada sesuatu yang terjadi ya. Sesuatu yang terjadi ya, bagi kita mungkin ya seperti itu fenomena yang terjadi. Ya. Ini menarik. Yang tidak kalah menarik juga adalah bahwa ini ada 2 yang dari Fakultas Teknik kalau tidak salah yang mencalonkan diri. Pertama rektor dekan Fakultas Teknik,
dan Sompi, Pak Berti Berte Sompi. Sompi, ya. Gimana Bung Maksi melihat ini memang tidak dilarang tidak ini, tapi gimana ya lihat. Ya, yang pertama memang ini proses pemilihan pendaftaran calon rektor kan Bung Aswin, pertama persyaratan umum adalah pertama warga negara Indonesia ya. Ya. Baru kemudian usia itu Artinya tidak terbuka untuk semua. Kalau lihat dari ya, situ. baru kemudian Baru usia tidak lebih dari 60 tahun ya. Baru kemudian yang bersangkutan punya jiwa manajerial ya. Baru kemudian juga berpendidikan doktor S3. Rata-rata ini profesor, ya, hanya satu orang mungkin ya, yang belum ini. baru kemudian sehat jasmani dan sehat rohani. Kita pikir dengan unsrat sebesar unsrat ya, kurang lebih ada berapa fakultas, kita pikir melebihi sumber daya yang ada di situ, sehingga memang sangat banyak ya memang, merangsang para kandidat ya, atau para staf pengajar, para dosen yang ada di situ untuk mendaftarkan diri bagi mereka yang memenuhi syarat. Jadi bagi kita ketika dalam satu fakultas muncul dua nanti calon rektor, kita pikir itu adalah hak dari masing-masing. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting selama yang bersangkutan itu lolos di tingkat panitia, baru kemudian nanti ya ditetapkan sebagai 3 besar. Karena kan panitia berhak cuma sampai pada domain mengusulkan 3 besar suara terbanyak yang nantinya akan diusulkan kepada menteri. Selebihnya nanti merupakan kewenangan dari menteri untuk menetapkan siapa. 35% suara ini dia harus kemana. Seperti itu. Kalau Bung Maksi melihat ini kan tentu seperti biasa ya, ada panitia pelaksana, ada senat ya yang menentukan nanti senat perguruan tinggi. Senat perguruan tinggi, kemudian ada calon-calon. Ya. Seperti yang kemarin ya, artinya seperti yang gagal kemarin. Ya. Ini juga hadir ya, hadir. Saya hanya menyentil bahwa ini ada boleh saya katakan unik ya, atau unik juga karena gini. Di part 1 tadi sudah digelar pemilihan, ada yang unggul tapi tidak dilakukan pelantikan, malah dilakukan proses ulang ya. Tapi tidak ada yang sampai hari ini tidak ada yang kena sanksi kan. Sebenarnya agak rancu juga kan di situ. Tidak ada sanksi, tidak ada yang kena sanksi. Artinya kalau berpikir secara bebas bahwa kok tidak ada sanksi, tapi tidak dilakukan pelantikan, malahan disuruh melakukan pemilihan ulang ya. Pemilihan ulang. Nah, itu pertama. Kedua, mengejawantakan yang dikatakan tadi bahwa transparan dan jujur. Transparan dan jujur. Kira-kira menurut Bu Maksi apa yang harus dilakukan oleh panitia? Karena ada senat ini kan berkepentingan dalam bertarung. Orang-orang yang biasanya dalam suatu pertarungan, walaupun mereka telah memiliki intelektual yang baik, intelektual yang baik, tapi kan semua nanti akan didorong oleh kepentingan kelompok, sehingga bagaimana dari panitia pemilihan, kemudian dari kementerian juga memantau atau melihat ini dan bagaimana mengunci sehingga pihak eksternal tidak terlalu banyak ikut campur pihak luar. Di sini, pihak luar. Karena apa? Karena cenderung kan pihak luar ini memberikan banyak ya hal-hal yang sebenarnya merugikan Unsrat ke depan. Artinya gini, harusnya kan ini kalau dibiarkan para akademisi dari Unsrat yang bertarung pure, murni, tidak ada intervensi dari luar, pasti tidak akan masalah. Tidak akan ini sepanjang sejarah ya, sebagai jurnalis saya melihat ya, banyak kali terjadi persoalan ketika ada banyak pihak luar yang ikut, kemudian terjadi konflik-konflik kepentingan yang merugikan Unsrat sendiri. Gimana Bung Maksi melihat hal ini? Ya, memang Bu Aswin, saya melihat dari kacamata pers kacamata jurnalistik kita. Pertama bahwa kita harus mengakui bahwa Unsrat ini adalah sebuah lembaga pendidikan di Sulawesi Utara yang memang brandingnya memang cukup baik ya, ketimbang dengan Unima minta maaf ataupun PTN yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Barometer lah. Barometer pendidikan itu ada di Unsrat. Yang kedua, Unsrat ini memang itu harus kita akui bahwa banyak melahirkan SDM, misalnya kan ada Fakultas Sosial Ilmu Politik Visipol, yang memang banyak melahirkan juga para pemikir, para politisi, ya kan, yang ada di Sulawesi Utara. Jadi yang ketiga, jangan lupa Bung Aswin,
karena mekanisme pemilihannya dilaksanakan secara seperti ini, dilaksanakan lewat voting, Ya. ya lewat voting kan ini Itu- kan mau secara otomatis memunculkan kompetisi ya, Kompetisi. Bung Aswin. Jadi, dan memang karena kenapa saya katakan demikian, ini kacamata saya sebagai seorang jurnalistik, karena memang jeda waktu juga yang disiapkan oleh panitia pemilihan Sangat memungkinkan. Iya, Memberi sangat ruang. Iya, memberi ruang untuk itu. Berakselerasi Jadi, ya. kenapa tidak harus membangun komunikasi politik, itu kita anggap legal lah, Iya, membangun lobby-lobby, ya kan, Betul, baru kemudian memainkan sebuah strategi. Jadi kita anggap strategi yang mungkin diterapkan pada saat mungkin pemilihan ketua DPR dan lain sebagainya, mungkin tidak beda-beda jauh juga dengan proses pemilihan rektor pada saat, dan kita anggap selama itu memungkinkan dan tidak membentur dengan peraturan, termasuk dengan peraturan Kemendikti nomor 19 tahun 2017 dan nomor 21 tahun 2018, kita bilang sah-sah saja, Bung Aswin ya. Cuma kalau hal yang kedua yang harus saya katakan memang Bung Aswin dari kacamata jurnalistik ya, Unstrat ini kan termasuk salah satu PTN yang memang setiap tahun jumlah penerimaan mahasiswanya cukup banyak, Bung Aswin. Jadi bagi kami, bagi elit-elit politik, Bung Aswin, ini menjadi sebuah komoditas yang sangat baik, yang sangat baik dalam rangka kepentingan 2024, ya. Meskipun memang tidak semua mahasiswa Unstrat atau mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama semuanya berasal dari saudara, mungkin ya kurang lebih ada 25% mungkin dari luar, ya. Tapi 75% lebih mungkin itu juga mempengaruhi karena connecting, mungkin mereka di luar langsung ke Jakarta, connecting jadi semakin luas. Ya, seperti itu Bang Aswin ya. Sudahlah kalau untuk pemilihan mungkin DPRD kabupaten kota mereka mungkin kadang-kala tidak boleh, tapi untuk pemilihan pilpres ataupun gubernur mereka punya hak suara. Karena mahasiswa yang di semester 1 ini kan rata-rata udah usia 17 tahun Bung Aswin. Jadi bagi kita makanya kenapa Pilrek ini bukan cuma di Unstrat tapi di Unima juga memang. Dan dosen-dosen ini mungkin penasihat politik seperti secara itu. Ini kan dari para politisi sebagai. Jadi, karena bagi kita Bung Aswin juga tidak gampang untuk menjadi peserta sebagai senat perguruan tinggi. Mereka juga harus berkompetisi di fakultas untuk menjadi senat. Untuk bisa nanti diutus untuk menjadi peserta dan punya hak suara ya untuk memilih rektor. Karena pada saat mereka memilih, pada saat mereka menetapkan kita mungkin pada grup A ataupun grup B ataupun grup C, ya kan otomatis ada deal ya. Ada deal, ada kesepakatan, ada komitmen. Artinya yang dibangun. Harus kita katakan bahwa memang politik praktis sebenarnya sudah berjalan di sini kan, sudah berjalan ya. Cuma memang tidak sevulgar mungkin ya. Ya, karena bagi kita Bung Aswin yang harus juga diketahui oleh masyarakat pendidikan ini, kami dari kacamata pers ya. Karena memang jabatan struktural di Unstrat itu bukan sedikit ya, mulai dari wakil rektor ya, mulai dari kepala biro dan lain sebagainya, dekan, kaprodi, baru kemudian pasca sarjana dan lain sebagainya. Ya, sehingga memungkinkan untuk melakukan lobby-lobby karena mungkin rektor yang terpilih nanti adalah bagian dari gerbong dalam rangka kita akan menyiapkan pasukan di tingkat jabatan dan lain sebagainya. Dan saya kira bukan hanya itu juga Bu Maksi, karena persoalannya juga mungkin ya, ini kan di Unstrat itu kan kayak misalnya di Pemprov, dia di Unstrat itu juga kan punya selain program dia punya proyek-proyek dong, proyek-proyek pembangunan. Dan ini seksi juga, artinya hal-hal ini yang membuat bahwa saat ini banyak pihak terbuka mata untuk soal politik yang dikatakan tadi, kemudian soal bahwa ini juga memberikan kesejahteraan, ada bidang kerja lain selain dosen. Selain kerja lain, sehingga membuat pemilihan rektor ini memang jadi ini jadi seksi ya. Tapi gini, sebagai pemerhati Bung Maksi yang juga bagian dari jurnalis, tentu melihat bagaimana ini kan orang Naro bilang orang kok main cantik. Artinya orang sudah tahu bahwa ini banyak kepentingan, kompleks kepentingannya. Tapi ini karena di ranah ini mungkin mirip saran ya jadinya ya. Ini karena di ranah akademisi, gimana supaya orang kasarnya gini, kalau hal Unstrat ya sivitas Unstrat aja yang tahu, yang ininya, yang keluar di umum yang harusnya yang tercitra adalah yang harum-harum. Atau gimana itu? Ya, bagi kita memang Bung Aswin, apapun mau dikatakan oleh publik termasuk masyarakat Sulawesi Utara tentang proses pemilihan di Unstrat,
Tapi bagi kita memang kita harus mengakui memang tidak lepas dari tadi yang saya katakan ya. Terjadi kompetisi, terjadi persaingan karena ada multi kepentingan yang ada dalam proses pemilihan rektor Unsrat ini dia Bung Aswin. Tapi bagi kita, apapun mau dikatakan oleh publik, ya kan kita fokus saja, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Bung Aswin bahwa pihak luar, ya kan, ini kan dunia pendidikan. Ya, ya. Biarlah ini nanti diserahkan penuh kepada Ya, Unsrat mereka itu yang sendiri. mengatur. Ya, Karena mereka yang tahu ya, yang seperti terbaik karena, mana. ya, karena bagi kita bahwa ya para calon ini juga kan secara otomatis mereka kan punya tim pemenangan ya. Ya. Mungkin dari 5 calon mungkin ya masing-masing calon ini punya tim pemenangan yang berusaha untuk meyakinkan pertama mungkin user stakeholder yang ada Mereka di dari kalangan dosen, Ya. mahasiswa. Saya kira tidak pasti masalah. Memang harus. ya pasti dan bagi kita Yang masalah kalau ada Ya. anggota dewan terlibat Ya. atau orang parpol Ya. terlibat kan. Bagi kita memang Bung Aswin memang tidak muncul memang di permukaannya orang partai terlibat ya, tapi bagi kita memang secara politik pasti akan ada terlibat itu Bung Ada yang Aswin. terlibat, ya. Pasti. Tapi bagi kita ya ini kan dunia pendidikan. Ya atau ketika nanti dunia politik masuk dalam rangka pengembangan Unsrat ke depan, kenapa tidak Bung Aswin ya? Bagi kita ya, bagi kita. Betul. Seperti itu. Artinya Bung Maksimum katakan bahwa kalau dia untuk kemajuan Unsrat, Ya. untuk hal yang positif untuk Unsrat ke depan ya silakan kan. Jangan lupa Bung Aswin, saya harus mengatakan bahwa rektor terpilih nanti memang harus mampu membangun komunikasi politik dengan para elit-elit politik, Bung Aswin. Karena jangan lupa, penentu semua adalah kan di kementerian. Jangan lupa Unsrat itu ataupun PTN itu tidak hanya mengharapkan dana dari Kemenristek-Dikti, tidak Bung Aswin, tapi bisa saja juga ada dana dari Kementerian Keuangan, ada dana dari Kementerian Pertahanan Keamanan. Saya berikan testimoni Bung Aswin, gedung Pancasila di Unima itu sebesar 82, sekian M, itu bukan berasal dari Kemenristek-Dikti, tapi dia berasal dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Jadi memang membutuhkan lobby-lobby politik. Gitu. Dan itu memang berusaha memang untuk menggandeng para elit-elit politik. Artinya untuk maju kan Bung Maksimum katakan Ya. bahwa rektor itu memang harus rektor yang mempunyai jejaring yang luas Ya. dan mampu untuk berbaur dengan siapa saja ya. Siapa saja Bung Aswin. Ya. Kalau memang dulu memang kita terbiasa dengan pola bahwa dunia pendidikan ini adalah dunia yang betul-betul memang Orang bilang sakral ya. Sakral, ya. Tidak bisa harus terkontaminasi dengan dunia politik. Tapi sekarang paradigmanya sudah berbeda Bung Aswin. Seorang memang rektor dituntut untuk punya memang kemampuan manajerial ya atau kemampuan lobby-lobby, bukan cuma rektor, sampai dengan dekan juga ya. Dia harus punya kemampuan untuk meyakinkan pemerintah pusat, meyakinkan Komisi 10 DPR RI Bung Aswin, ya bidang pendidikan dan lain sebagainya, karena ini adalah mitra kerja yang tidak harus ditinggalkan oleh seorang rektor. Artinya Bung Maksimum katakan bahwa hal-hal ini ya yang membuat bahwa bukan hanya di Unsrat, sebenarnya di mana saja apalagi kalau PTN negeri, perguruan tinggi negeri, tentu hal-hal semacam pilrek ini memang sudah kepentingannya bukan lagi hanya soal para dosen, para tenaga pendidik di sana, tapi kepentingannya sudah dengan stakeholder-stakeholder yang ada di luar, yang ada di luar, termasuk yang dulunya kita mungkin orang berpikir tidak ikut campur, misalnya partai politik ini, wakil rakyat ya. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Bung Maksi tadi bahwa ini bersinergi semua. Pasti Bung Aswin. Bersinergi apalagi dengan Komisi 10 mengenai bidang pendidikan. Artinya peluang-peluang ini, ruang-ruang ini dia akan terjadi. Dan bisa saja untuk penentuan siapa yang menjadi rektor ya secara formal memang Kemendikbud. Tapi peran-peran dari wadah-wadah yang disebutkan oleh Bung Maksi tadi bisa aja tadi ada. Tapi tidak secara transparan. Ya, seperti itu Bung Aswin. Ya, karena bagi kita Bung Aswin, jangan lupa rektor terpilih nanti termasuk rektor Unsrat. Sekarang perguruan tinggi negeri tidak hanya fokus pada sumber pendanaan dari Kemendikti akan lambat ya kemajuannya. Ya, saya berikan contoh itu Bung Aswin di Unima. Unima itu ada pembangunan PLTS, pembangunan listrik tenaga surya. Nah, ternyata PTN perguruan tinggi negeri juga harus mampu membangun komunikasi jejaring dengan pihak swasta ataupun badan usaha milik negara dalam rangka mendatangkan investasi di kampus itu. Apalagi untuk jangan kemajuan lupa, dia apalagi jangan lupa ketika status kampus perguruan tinggi itu sudah BELU ya. Badan layanan usaha ataupun badan perguruan tinggi berbadan hukum.
Jadi Bung rektor Aswin. itu harus punya Iya. entrepreneur ya. Ya, Mesti seperti dia itu. entrepreneur, dia harus- Seperti itu. Jadi bagaimana dia mampu meyakinkan pihak lu. Bagi kita 5 kandidat yang justru keluar, ya toh, Iya, yang iya. mendaftar terakhir ya Bung Aswin ini kita pikir memenuhi persyaratan semua ya. Iya, iya. Ya, warga negara Indonesia, persyaratan secara umum ya. Mereka juga sudah menyampaikan misi dan visi bagaimana pengembangan Unsrat ke depan, ya kan? Profesor doktor di sini Bung Aswin, apa yang Iya, iya, kurang iya. semestinya? Jadi bagi kita memang ya, meskipun ini dilaksanakan dalam dunia pendidikan tapi pengaruh luar itu masih sangat kuat. Sangat Bung Aswin. Dan kalau melihat bincang-bincang dengan Bung Maksita, presentasi Bung Maksita di bahwa justru calon rektor ini bukan lagi satu-satunya secara formal ya, mungkin dia harus doktor. Ya. Lebih bagus kalau dia profesor, Ya. lebih profesor. Tapi terasa kurang kalau dengan kepentingan yang diutarakan tadi bahwa ada kepentingan dengan Komisi 10, Ya. ada kepentingan dengan pihak di luar Kemendikbud untuk memacu kemajuan Ya. suatu universitas. Artinya dikatakan tadi bahwa dia harus mempunyai jejaring yang kuat, Ya. lobby-lobby yang kuat dengan Ya. berbagai elemen dan berbagai pihak. Sehingga ini bukan soal gelar lagi kalau Ya. secara ini, tapi soal juga adalah bagaimana ya connectingnya Ya. kemampuan Kemampuan ininya manajerial dia, ya. networkingnya dia. Ya. Nah, gimana Bung Maksimal? Ya, Dari 5 ini kan ini gimana? Memang Bung Aswin ini kan persoalan dia harus S3 ya. Baru kemudian mungkin ada embel-embel juga profesor atau guru besar. Bagi kita kan persoalan teknis ya. Ya. Itu adalah persoalan akademik ya. Bagi kita persoalan akademik. Tapi jangan lupa Bung Aswin, hal yang paling penting adalah contoh misalnya di Komisi 10. Iya, iya. Ya. Contoh kasus Bung Aswin ketika saya sedikit ambil Unima ya. Ya. Unima itu semestinya tahun ini itu sudah mengusulkan pembentukan fakultas kedokteran. Ya, pembentukan fakultas kedokteran. Dokumentasinya, persyaratan proposalnya sudah lengkap semua Bung Aswin. Tapi karena masih ada moratorium, yaitu moratorium penangguhan untuk pembentukan fakultas kedokteran, secara otomatis maka dia membutuhkan dukungan politik dari Komisi 10 Ya, ya. untuk bisa meyakinkan nanti pihak kementerian. Ini memang sudah urgen di Iya, Unima. ini kan sangat, makanya dibutuhkan memang seorang rektor, apalagi Unsrat ya, dibutuhkan seorang calon rektor memang yang punya kemampuan manajerial, tapi juga tanpa meninggalkan moralitas dia sebagai seorang Ya. akademisi. Ciri khas ciri khas yang dibutuhkan Ciri khas dia sebagai seorang dosen, pendidik, seorang pendidik harus. Nah, yang seperti kita itu. utarakan tadi itu kan plus-plusnya Ya. dia harusnya kan. Kalau dulu Bung Aswin mungkin kita lihat mungkin seorang rektor dia cuma terfokus pada perguruan tinggi negeri itu ya. Tapi sekarang seorang rektor kita lihat ya kayak rektor UGM. Kadang-kadang dia jadi seorang penasihat ya, masuk dalam jajaran struktur penasihat presiden mungkin ya. Jadi dia sudah ekspansi, tidak hanya fokus pada pengembangan dunia pendidikan yang ada di perguruan tinggi negeri itu. Bahkan yang lebih hebat lagi pada saat nanti Pilpres kemudian terpilih, jajaran rektor ini justru menjadi referensi bagi calon presiden terpilih untuk berada dalam gerbong kabinet. Ya, jadi memang sangat seksi Bung Aswin. Sehingga bagi kita ya menjadi rebutan lah bagi para dosen-dosen yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, Bung Aswin. Dan saya kira ini kita berbicara ke depan ya. Ya. Siapapun yang menjadi rektor terpilih, rektor nanti Unsrat ini, dia harus mampu mensejajarkan Unsrat dengan universitas-universitas terdepan di tanah air ya. Karena gini, yang harus kita ketahui bahwa di Indonesia Timur di Indonesia Timur sebenarnya Sulawesi Utara ini dikenal sebagai dulu sebagai barometer pendidikan. Barometer pendidikan. Dulu saya pernah dengar ya, bahkan kemarin waktu Yusuf Kala beberapa tahun lalu sempat mampir di Tribun, dia mengatakan bahwa di Sulawesi ini yang lebih dulu maju, lebih dulu menjadi terdidik adalah di Sulawesi Utara. Banyak ya yang saya dapat informasi banyak sekali dosen-dosen di Unhas yang dulu dari orang Sulawesi Utara. Orang-orang Sulawesi Utara. Nah, sekarang kan berbalik. Sekarang berbalik. Kita banyak yang kuliah ke Unhas. Nah, ini kan contoh kecil. Contoh kecil. Artinya gini, sebenarnya kalau lihat secara sepintas ini ya, bahwa di dunia pendidikan kita agak menurun ya, dari citra pendidikan kita. Saya tidak menyebut kali tapi citra
citra artinya dari persepsi orang Ya. bahwa ke Unhas. Ya. Mungkin yang dulu persepsi orang adalah ke Unsrat. Ya. Ke Unsrat. Dan ini merugikan karena apa? Nanti anak orang misalnya dari Papua, dari Maluku atau dari Jakarta sekalipun yang dulunya banyak mungkin di sini akan semakin berkurang. Ya. Padahal kita butuh kan. Ya. Selain dikatakan tadi bahwa kita butuh orang-orang di sini menjadi Unsrat, menjadi tuan rumah Ya. di daerah sendiri, Ya. juga kita membutuhkan ini kan invest secara ekonomi. Ya. Kalau kita hanya orang-orang dari sini, yang ini kan tentu dia akan jadi sangat sedikit kan yang ini ya ini mungkin yang gimana Bu Maksim lihat? Ya, yang pertama Bung Aswin memang saya harus mengatakan bahwa dari kacamata saya sebagai seorang jurnalistik ya Bung Aswin, Ya. di Unsrat itu atau di perguruan tinggi negeri itu kadang-kala kenapa harus menjadi rebutan daripada calon rektor? Karena mereka tidak hanya terfokus pada pengembangan akademik ya, tapi di perguruan tinggi seperti ini Aswin bukan sedikit kuncuran dana pemerintah pusatnya masuk. Ya, tidak gampang. Ya, mungkin ya kalau kita mungkin di Unsrat mungkin sudah bermain di 1, sekian T ya, pembiayaan belanja untuk pendidikan lain dan sebagainya ya, pembangunan gedung-gedung dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah komoditas bagi kita. Kalau kita melihat ini menjadi sebuah komoditas bagi calon rektor untuk bisa memenangkan pertarungan ya. Baru yang kedua Bung Aswin, yang harus juga ya menyingap apa yang disampaikan oleh Bung Aswin tadi terkait dengan kenapa kita Sulawesi Utara tidak menjadi branding lagi ya. Ya tergantung memang strategi daripada rektor terpilih nanti ke depan Unsrat. Pertama dia mampu bagaimana melahirkan prodi, program-program studi yang memang bergengsi di Sulawesi Utara ya. Program-program studi yang memang sangat dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang ada di Sulawesi Utara Bung Aswin. Bagaimana dia mampu melahirkan juga prodi-prodi yang semestinya orang anak-anak daerah di sini tidak perlu lagi memilih nanti perguruan tinggi negeri yang ada di luar, yang ada di Unhas ataupun yang ada di tanah Jawa. Tapi juga bagaimana ketika orang anak Sulawesi Utara itu mampu percaya dengan kualitas program studi yang ada di universitas itu sendiri ya. Ya, dan bukan cuma mampu merangsang pasar lokal, tetapi juga bagaimana ketika Unsrat mampu merangsang pasar luar. Ya, karena ini kan sistem penerimaan mahasiswa sekarang kan dilakukan secara online ya. Ya, senat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Itu jadi dari Sabang sampai Merauke mereka bisa masuk ya. Karena gini Bu Maksi, saya lihat ya, ini banyak sekali kita ya. Kita orang-orang dari Sulawesi Utara misalnya dia ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Ini harus kita akui bahwa pendapatan juga daerah itu dia akan berkembang apabila salah satunya misalnya perguruan tingginya dia menjadi tempat belajar dari berbagai daerah. Karena gini, kalau satu mahasiswa baru datang dari misalnya dari luar, orang tuanya akan datang di sini, berarti buang duitnya di sini kan. Dia bisa masuk ke sini. Kamu masuk dia kan ini orang tuanya, saudaranya, kalau dia semakin banyak, justru itu kan kita melihat, justru itu kenapa kita lihat misalnya Amerika misalnya dengan Harvardnya ya, atau lembaga-lembaga tinggi perguruan tinggi di Australia, atau yang dekat-dekat Malaysia, Singapura, mereka berusaha perguruan tingginya terlihat baik. Karena apa? Di situ juga sumber pendapatan negara, pendapatan daerah, pendapatan negara akan banyak orang-orang yang datang ke ini, dan dia bersekolah kan 4-5 tahun di sini. Selama 4-5 tahun dia akan beraktivitas ini, tentu mengeluarkan belanja di sini. Ini pendapatan. Jadi selain kesehatan, pendidikan ini. Nah, kalau dulu kan zaman dulu orang-orang, saya sempat pernah ke Makassar, teman-teman di Makassar pernah bilang bahwa Sulut ini barometer pendidikan dulu. Mereka datang ini. Tapi dulu. Sekarang sudah bergeser. Saya bergeser. Nah, ini tantangan tentu dari siapapun dari 5 ini. Ya akan jadi, dan ini berat loh kalau melihat India. Berat. Gimana walaupun banyak yang ke UI, banyak ke UMM, tapi kan dulu banyak juga dari sana yang datang ke sini. Artinya gimana lagi Unsrat akan gimana menurut Bung Maksi melihat ini agar supaya
Memang Bung Aswin, yang pertama yang harus kita lakukan adalah rektor dari 5, salah satu rektor yang akan terpilih ini pertama memang mampu mengembalikan lagi citra ya. Citra ya. Citra Bawaslu ini sebagai barometer pendidikan di salah satu ya, barometer pendidikan di Indonesia, Indonesia, di Sulawesi Utara. Nah, yang harus dilakukan atau dimainkan oleh rektor terpilih nanti adalah bagaimana memangkas birokrasi yang ada. Memangkas birokrasi yang ada di PTN ataupun di Unsrat sendiri. Kan Yang banyak masalah-masalah juga. Ya. Misalnya orang mau jadi dokter, Ya. katanya ini mahal, ini baru ada kemudian banyak tuh. yang ketiga banyak Bung Aswin, masalah-masalah. yang ketiga Ada mungkin pungli kiri kanan. yang harus kita hindari adalah terbentuknya image bagi calon mahasiswa, apalagi bagi calon orang tua mahasiswa terkait dengan pungutan liar. Sama yang seperti opini terbentuk masuk fakultas kedokteran katanya harus ada 300 juta dan lain sebagainya untuk dana pertama ya. Nah, ini yang semestinya harus mampu dipangkas dan dihilangkan oleh rektor terpilih nanti ya. Betul. Baru kemudian memang juga harus menghindari jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat. Kan jangan lupa Unsrat itu kan proses pemilihan nanti itu bukan cuma berlangsung di tingkat rektor ya, tapi dalam rangka penunjukan wakil rektor dan jajarannya ini memang harus mampu mengadopsi semua kepentingan ya, harus mampu mengadopsi menjembatani semua kepentingan yang ada di fakultas, sehingga nanti rektor terpilih dalam rangka dia menentukan nanti unsur wakil rektor sampai dengan kedekan dan lain sebagainya memang betul-betul mampu mengadopsi kepentingan unsur secara keseluruhan ya. Karena kompetisi bukan cuma terjadi pada saat pemilihan rektor, tapi sampai dengan pemilihan dekan, dekan dan lain sebagainya. Memang penunjukan, tapi kan memang rektor di situ punya kewenangan suara lagi sama seperti dengan menteri ya. Tapi paling tidak kan marilah kita mampu menciptakan sebuah kompetisi yang sehat. Karena ini adalah lembaga pendidikan bukan lembaga politik ya, Bung Aswin. Sehingga ada bagi kita ketika nanti Unsrat mampu merubah image ini, merubah parameter ini, maka harapan dari Bung Aswin tadi bahwa Sulawesi Utara bisa menjadi barometer pendidikan kita anggap akan pulih kembali itu Bung Aswin. Dan paling tidak cerita-cerita minor yang mencoreng dunia pendidikan di Sulawesi Utara ya semakin tereliminir ataupun tidak ada ya, sehingga yang ada adalah cerita-cerita bagaimana Unsrat ini lebih baik. Saya kira itu memang yang ini bagi kita Bung Aswin rektor terpilih nanti, makanya kenapa Kemendristekdikti itu melakukan evaluasi ya kan, dia melakukan memang memantau monitoring sangat ketat ya peraih suara terbanyak ataupun calon rektor. Karena ke depan dia berharap nanti Unsrat ini bisa menjadi sebuah lembaga perguruan tinggi yang memang betul-betul dipercaya oleh calon mahasiswa, bebas dari korupsi, bebas dari pungutan liar, makanya rektor terpilih Unsrat yang baru ini punya tanggung jawab dan punya pekerjaan rumah yang sangat besar dalam rangka merecovery kembali atau Unsrat di mata Sulawesi Utara bahkan di mata nasional ya Bung Aswin. Dan Tribuner, saya kira bincang-bincang ini mungkin masih terdengar enak ya, karena apalagi sudah menyentil pungli, menyentil bagaimana citra Unsrat ke depan dan hal-hal yang tentu menggelitik kita semua untuk diperbaiki di musim ini ya, di periode berikut. Tapi saya kira kita dibatasi waktu juga ya di bincang-bincang ini dan ini hanya memberikan stimulus sebenarnya kepada para stakeholder, para tribuners terutama yang berkepentingan dengan Unsrat, bahwa ini tentu bagian dari demokrasi, bagian dari bincang-bincang tentu untuk maksud adalah bagaimana Unsrat menjadi lebih baik ke depan. Dan seperti biasa Bung Maksi, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan Bung Maksi untuk ada closing statement. Singkat saja, silakan. Ya, pertama dalam rangka menghadapi proses pemilihan rektor nanti, untuk tidak nanti ditolak lagi ataupun dibatalkan nanti oleh Kemendristekdikti, yang pertama, panitia termasuk Senat Perguruan Tinggi, marilah kita mampu menciptakan sebuah proses pemilihan yang jujur. Baru menerapkan prinsip keadilan yang sebenar-benarnya, baru transparansi, baru kemudian profesionalitas, baru kemudian berintegritas. Karena hanya dengan demikian, maka Unsrat akan semakin dikenal, semakin dipercaya, dan mampu mengangkat juga harkat dan martabat dunia pendidikan di Sulawesi Utara. Demikian Bung Aswin. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik suksesi rektor Unsrat part 2 mulus ya. Tentu kita harapkan bersama tentu suksesi rektor kedua ini dia mulus ya, artinya siapapun yang mendapatkan dalam proses nanti kemudian ketika dilakukan pemilihan
mendapatkan suara terbanyak dan mendapat dukungan dari Kemenristek Dikti ya, Kemenristek Dikti atau Kementerian Pendidikan ya, dialah tentu ya akan membawa Unsrat ke depan 4 atau 5 tahun ke depan ya. 4 tahun, Bos. 4 tahun ke depan. Saya kira itu yang diharapkan oleh kita. Dan tentunya saya Suli Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Bu Maksi yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di studio Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.